wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas 2C dengan tema usaha penyewaan dekorasi menggunakan rancangan dalam interior pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak oleh Bapak Pengampu Bapak Nur Widiawanto Eskom Mkom. Di sini kami akan membahas tentang persewaan dekorasi. Midodaren Wedding Organizer adalah sebuah WO yang menaungi tentang pernikahan. Di sini informasinya adalah alamat Perumahan Karanghul Indah, Blok T1, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65126 dengan jadwal sesuai dengan layar berikut ini. Ya, pendahuluan, wedding organizer adalah jasa perorganisasian untuk acara pernikahan, baik dalam perencanaan maupun pada saat hari pernikahan. Organizer mengelola event pernikahan dari mulai akad nikah, upacara adat, pelaminan, catering, rias pengantin, dokumentasi, dan lainnya. Midodaren Wedding Organizer adalah WO yang bergerak di dalam bidang jasa yang secara khusus dan secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Midodaren Wedding Organizer memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan. Midodaren Wedding Organizer juga membantu memilih jenis makanan, kualitas, dan food tasting, menghubungi setiap rekan untuk follow up yang diperlukan, mengikuti rapat koordinasi dengan keluarga, juga memimpin rapat teknis dengan para rekan. Midodaren Wedding Organizer. Permasalahannya. 1. Pelanggan belum bisa menggunakan software yang digunakan oleh pihak terkait karena fitur-fitur yang mungkin tidak cukup dikenal. Tujuan. Yang pertama, untuk mempermudah klien yang mempercayakan hari pentingnya pada Midodaren Wedding Organizer agar semua berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada software WO itu sendiri. Selanjutnya di sini akan membahas tentang analisis SWOT. Di sini pembahasan akan dimulai dengan Saudara Nandita. Selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT adalah sebuah metode dan perencanaan analisis secara strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah perusahaan secara internal maupun eksternal. Tujuan dari adanya analisis SWOT adalah untuk memanfaatkan situasi dan juga menemukan beberapa hal yang harus dikoreksi, ditingkatkan, dipertahankan, menghindari kejadian yang tidak diinginkan. SWOT yang pertama adalah yaitu strength atau kekuatan, yaitu karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut ini adalah strength dari dekorasi pada usaha dekorasi penyewaan. Pertama, pemenuhan produk untuk pernikahan sangat lengkap. Kedua, disewakan dengan harga yang terjangkau. Ketiga, produk yang disewakan memiliki kualitas yang baik. Keempat, perlengkapannya mudah didapatkan. Kelima, fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Keenam, memiliki SWOT yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Weakness adalah karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya. Berikut ini adalah weakness dari dekorasi pada usaha dekorasi penyewaan. Yang pertama adalah faktor alam. Dengan banyaknya angin dan bencana, maka akan sulit untuk memasang tenda atau sebagainya atas permintaan akan semakin merosot. Yang kedua adalah faktor kenaikan dari harga sembako. Harga ini juga akan mengurangi permintaan dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah perlengkapan banyak dan dimensinya yang besar-besar. Opportunities atau peluang, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Berikut ini adalah opportunities dari dekorasi pada usaha dekorasi penyewaan. Pertama, melihat banyaknya masyarakat yang ingin menikah namun memiliki anggaran yang mencukupi. Kedua, sebagian tempat hanya menyewakan tenda dan dekorasi saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Felixia. Threats atau ancaman, atau disingkat dengan T, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang berikut ini adalah tes dari dekorasi pada usaha dekorasi penyewaan. Yang pertama, memiliki keterbatasan dan dalam permodalan. Kedua, sulit mendapatkan properti murah.
Ketiga, kurang informasi dalam pemilihan vendor. Selanjutnya adalah desain pembahasan workflow. Ya, sistem yang dilakukan sebelumnya adalah di mana pelanggan datang ke tempat penyewaan dekorasi. Kemudian pelanggan mendiskusikan untuk pemilihan dekorasi. Setelah itu, admin memeriksa ketersediaan paket dekorasi dan vendor. Jika stok yang disewa tersedia, admin mengonfirmasi kepada pelanggan. Setelah itu, admin memberitahukan total harga dan tanggal pemasangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pembayaran dilakukan saat pengambilan dekorasi yang disewa dengan pembayaran berupa kwitansi. Sistem yang disarankan adalah pelanggan membuka website dan melakukan registrasi sebelum transaksi penyewaan. Pelanggan memilih paket dekorasi yang tersedia pada website dan mengisi form tanggal penyewaan. Selanjutnya, admin akan mengonfirmasi pesanan pelanggan. Setelah itu, jika admin sudah mengonfirmasi pesanan, pelanggan akan diproses. Desain pembahasan hardware setup akan dilanjutkan oleh Sunia. Pada hardware setup ada 2 PC dengan koneksi internet dan server yang digunakan oleh wedding organizer Midodaren. Kemudian ada use case. Use case adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan antara interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Berikut ini adalah use case diagram dari persewaan dekorasi. Di sini ada penyewa yang menaungi bagian peminjaman dan pembayaran, manajer yang menaungi bagian peminjaman, pembayaran, penjadwalan, pendataan barang pada inventaris. Di sini ada administrasi yang menaungi bagian peminjaman dan pembayaran, dan yang terakhir adalah inventaris yang menaungi tentang penjadwalan dan pendataan barang pada inventaris. Di sini adalah pembahasan dari aktor dan use case itu sendiri. Kemudian DVD akan dilanjutkan oleh Saudara Yasinta. Penyewa meminta list book untuk melakukan order, kemudian manajer mengkonfirmasi pembayaran pada penyewa di mana ada 2 pembayaran yaitu cash dan kredit. Kemudian barang yang sudah order melewati persetujuan antara penyewa dan manajer. Kemudian manajer memiliki laporan tentang order detail yang akan dikonfirmasi kembali pada penyewa untuk diserahkan pada orang lapangan. Pada hari H, kemudian penyewa akan mengkonfirmasi alamat detail pada penyewa. Selanjutnya untuk ERD, Entity Relationship Diagram, akan dilanjutkan oleh Saudara Nandita. Yaitu pertama, menyewa memiliki list book dan akan melakukan order melewati payment atau cash atau kredit. Setelah itu memiliki barang, setelah itu dapat memiliki order detail dan akan dilaporkan pada orang lapangan. Berikut ini adalah desain Excel dari persewaan dekorasi dengan penyewa, dengan PK adalah ID order, dengan atribut adalah nama, alamat, nomor telepon, tanggal order. Yang kedua adalah list book. List book memiliki PK adalah nama order, dengan atribut adalah tanggal order, jumlah, harga, dan tanggal dibutuhkan. Yang ketiga adalah payment, dengan PK adalah nomor order, dengan atribut adalah nama, cash, dan kredit. Yang keempat adalah barang, dengan PK adalah kode barang, dengan atribut adalah nama barang, jumlah, harga, dan tanggal penerimaan. Yang kelima adalah order detail, dengan PK adalah jadwal, dengan atribut adalah alamat, total, dan pembayaran. Yang keenam adalah orang lapangan, dengan PK adalah nama pengirim, dengan atribut adalah alamat dan pengirim. Selanjutnya untuk desain database dengan akses akan dilanjutkan oleh Saudara Felicia. Penyewa atau dengan list book, nama order, jumlah, harga, tanggal order atau tanggal yang dibutuhkan. Terus paymentnya barang, nama barangnya, orderan detail. Orang lapangan, nama pengirim, alamat lokasi kirim. Mungkin sekian dari kelompok kami dengan saya Sunyaja Latifah, Nandita, Yasinta, Eriksia. mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.